Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arifah, PIA semester 4 dengan NPM 2406211950. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi kurikulum mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Randa Neneng Napisah, MAG, MSI. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Kurikulum tidak mungkin berlaku sepanjang masa, karena itu ada keterbatasan dalam konteks waktu. Tujuan evaluasi kurikulum. 1. Menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Keenam, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. 1. Identifikasi apa yang akan dievaluasi. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Keempat, kesimpulan atau hasil. Kelima, pelaporan. Peranan evaluasi kurikulum. 1. Konsep sebagai moral judgment. Kedua, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Ketiga, evaluasi dan penentuan keputusan. Keempat, evaluasi dan konsensus nilai. Ruang lingkup evaluasi kurikulum. A. Evaluasi kurikulum sebagai suatu program atau dokumen terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Evaluasi tujuan pendidikan. 2. Evaluasi terhadap isi atau materi kurikulum. 3. Evaluasi terhadap strategi pembelajaran. 4. Evaluasi terhadap program penilaian. B. Evaluasi pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik siswa. Kedua, untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan. Kelima, berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Bentuk-bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan di akhir pelaksanaan suatu kurikulum. Seperti evaluasi kurikulum SD dilaksanakan setelah selesai 6 tahun pembelajaran, kurikulum itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum tersebut. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. 1. Tujuan tertentu, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
secara jelas dan spesifik. Kedua, keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam penilaian kurikulum dimaksudkan bahwa menilai suatu kurikulum tidak hanya dilakukan terhadap kurikulum nyata atau kurikulum aktual, tetapi juga sekaligus terhadap kurikulum ideal atau kurikulum yang diniatkan. Ketiga, realisme. Evaluasi kurikulum harus mencangkup realistis, artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Model-model evaluasi kurikulum. 1. Measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Kedua, congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruens antara tujuan pendidikan dan hasil yang dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.